If the plan doesn't work, remember this. Change the plan, but never the goal. Kembali belajar bersama Kak Noven di sesi berikut ini. Kembali di sesi ini belajar fisika bersama Kak Noven ya. Belajar bersama Kak Noven. Kita di sini akan membahas topik mengenai cara menguraikan vektor pada fisika. Oke. Nah, di sini kasusnya misalnya diketahui adalah vektor A ini sebesar 100 Newton dengan sudut alfanya adalah 37 derajat terhadap sumbu X positif ya. Nah, kita akan mengurai vektor A ini ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Jadi vektor A ini kalau kita urai ke sumbu X, dia harus ditarik garis putus-putus ini. Oke. Dan itu harus tegak lurus dengan sumbunya, sumbu X. Kalau dia diurai terhadap sumbu Y, sama, dia harus juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, kalau alfa ini dekat dan menempel dengan sumbu X, maka uraian yang akan kita gunakan adalah AX sama dengan A kali cos alfa. Sedangkan untuk yang jauh dari alfa, alfanya tidak menempel pada sumbu Y ya maksudnya ya. Karena dia jauh, kita akan menggunakan A dikali sin alfa itu untuk vektor yang kita uraikan pada sumbu Y, yaitu AY. Oke. Nah, untuk lebih lanjut, ada yang macam-macam orang untuk menjelaskan mengenai ini. Ada yang menggunakan alfa di sini, maka kalau misalnya depan pakai sin, disingkat DC, depan menggunakan sin. Oke. Nah, kalau kakak pribadi lebih senang gini, alfanya karena menempel pada X ya, dekat dengan X, kita pakai logika kenapa dia pakai cos di sini ya, adalah anggap alfa itu dekat kampus ngekos, dekat dengan sudut berarti pakai cos. Nah, karena alfa ini sumbu Y ini jauh ya, AY ini jauh dari alfa, anggap aja jauh dari Tuhan dosa sin. Oke. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Oke. Cara perhitungannya seperti berikut ini. Karena kita sudah tahu kalau AX dengan syarat alfa nempel dengan sumbu X, maka kita pakai cos. Jadi hitungannya AX sama dengan A kali cos alfa. A-nya kita masukkan nilainya 100 Newton, ini kita masukin ke sini. Jadi tertulis seperti ini 100 Newton. Dan alfanya 37 derajat ya. Kita akan mendapatkan ini cos 37. Nah, nilai cos 37 adalah 0,8. Berarti kalau kita kalikan dengan nilai yang A tadi, vektor A adalah 100, maka 100 kali 0,8 adalah 80 Newton. Dari mana Kak dapetin cos 37? Ya, nilai dari cos 37. Itu sama seperti yang di-upload kakak sebelumnya. Untuk yang sumbu Y, pada sumbu Y, AY tadi, kita sudah sepakat bahwa A kali sin alfa. A-nya kita masukin ke sini, alfanya kita masukin ke sini, maka didapatlah 100 dikali sin 37. Ya kan? 100 dikali sin 37. Nah, nilai sin 37 0,6. Dikali dengan nilai alfanya 100, maka didapatlah nilainya adalah 60 Newton. Oke. Nah, untuk kasus seperti ini apakah adik-adik sudah paham? Oke. Kakak akan melanjutkan yang berikutnya. Oh ya, buat adik-adik, cos 37 dan nilai sin 37 itu sama seperti yang sudah kakak upload di sesi sebelum ini. Oke. Bahasanya yaitu trigonometri ya. Dilihat dalam playlistnya aja. Oke. Nah, berikut ini ya. Sekarang yang diketahui adalah beta. Beta yang menempel pada sumbu Y. Oke. Sama kasusnya, A-nya 100 Newton. Besar ini, besar vektor ini adalah 100 Newton. Dan betanya adalah 53 derajat. Ya, betanya 53 derajat. Dia menempel terhadap sumbu Y. Masih di kuadran 1. Oke.
Kuadran 1 itu dari 0 sampai 90 derajat, di mana arah sudutnya itu berlawanan dengan arah jarum jam, atau yang kita kenal dengan, kalau istilah internasionalnya adalah counter clockwise. Oke. Nah, untuk vektor A ini ketika dia diproyeksikan pada sumbu X, AX yang diperoleh adalah A kali sin beta. Kenapa pakai sin, Kak? Tadi kan pakai cos. Karena kita sudah sepakat yang di pertama kali bahwa jauh dari sudut, ingat jauh dari Tuhan dosa, jauh dari sudut pakai sin. Oke? Ya. Sedangkan beta ini dia dekat sama sumbu Y. Nah, tadi sudah diingatkan bahwa dekat kampus ngekos. Maka untuk uraian pada sumbu Y, maka AY-nya bernilai A kali cos beta. Oke, A kali cos beta. Jadi kita masukin tadi sudutnya beta, kan sudah tahu bahwa 53 derajat. Ya. Nah, kalau kembali ke sini maka 100 dikali cos 53, ya. Dimana nilai cos 53 derajat ini kalau kalian lihat di tabel yang kakak sudah sediakan sebelumnya, ya, di sesi yang lain itu cos 53 adalah 0,6. Nah, dikali dengan nilai vektor gayanya 100 Newton, maka 100 kali 0,6 adalah 60 Newton. Ya. Sama seperti yang di atas itu. Oke. Terbukti ya. Jadi mau pakai alfa, mau pakai beta, ya. Itu nilainya sama. Oke. Nah, kembali ke sini. Oke, perhatikan baik-baik. Tadi gaya A tadi 100 Newton. Oke. Ketika diurai ke sumbu X, maka AX sama dengan A kali sin beta. Oke. A kali sin beta. Kita masukin betanya dari sini ke sini. Kembali dari sini ke atas, maka jelas bahwa 100 kali sin 53. Dimana kalau kita pakai dasar-dasar yang trigono sebelumnya, maka sin 53 adalah 0,8. Nah, 0,8 dikali gayanya 100 Newton, maka bernilai 80 Newton. Oke. Nah, nilai ini pun 80 Newton sama seperti di atas. Oke. Terbukti dengan kasus gambar seperti ini. Dan untuk yang ini perbedaannya adalah di sudutnya, ya, yang diketahui sudutnya. Nah, bagaimana cara mengeceknya, Kak? Atau kita mengontrol hitungan ini benar atau salah? Oke. Caranya seperti ini. Seperti yang sesi yang sebelumnya, bahwa resultan itu sama dengan AX kuadrat, ya, gaya pada sumbu X, ditambah, bagaimana untuk mengeceknya, ya, kita menggunakan R sama dengan, ya, R di sini sama dengan AX kuadrat plus AY kuadrat. Nah, nilai AX tadi kan kita udah tahu 80 Newton, dan untuk nilai AY adalah 60 Newton. Maka kalau kedua nilai ini kita substitusikan ke sini, maka akan tertulis seperti ini. 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Oke. 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Maka nilainya dari 80 kuadrat tambah 60 kuadrat, jangan lupa di akar, ya. Nilai dari 80 kuadrat adalah 6400 dan nilai dari 60 kuadrat adalah 3600. Kita jumlahkan kedua nilai tersebut, akan diperoleh angka 10.000. Oke, jangan lupa akarnya juga, ya. Nah, nilai dari akar 10.000 adalah 100. Jadi terbukti itu adalah 100 Newton, sama seperti pada soal. Oke, ini 100 Newton, ya. Oke. Cukup jelas adik-adik. Nanti kakak akan lanjutkan pada versi berikutnya. Thank you. Tolong di subscribe, nyalakan loncengnya, dan tolong kakak untuk di like, ya, disebarkan bagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Semoga channel pendidikan ini
membantu para guru-guru muda dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Kak Noven, undur diri dulu ya. Bye-bye.